warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Angga Farezi dengan NIM 243307611079. Di sini saya berasal dari kelas AGTC, Fakultas Agroteknologi, Prodi Agroteknologi, Universitas Prima Indonesia. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Ekologi Tanaman yang berjudul Pola Penyebaran Tumbuhan. Nah, mari kita saksikan video yang saya buat. Hai everyone, selamat datang di video saya ini. Di sini kita akan membahas sesuatu yang penting, pastinya dan bermanfaat. Di sini saya akan membahas tentang pola penyebaran tumbuhan. Sebelum mulai, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Dani Angga Farezi, NIM saya 243307611079. Saya dari kelas AGTC, Prodi Agroteknologi, Fakultas Agroteknologi, Universitas Prima Indonesia. Mari kita mulai menonton videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pola penyebaran. Pola penyebaran tumbuhan adalah cara individu tumbuh tersebar dalam satu area yang menunjukkan bagaimana mereka menggunakan ruang, memanfaatkan sumber daya, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pola ini membantu menggambarkan kepada populasi, strategi tumbuhan dan reproduksi, serta respon tumbuhan terhadap faktor lingkungan seperti cahaya, air, nutrisi, maupun kompetisi. Dalam ekologi dan pertanian, pemahaman pola penyebaran penting untuk menilai kondisi ekosistem, mengatur jarak tanam, dan mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Ada 3 pola utama penyebaran. Yang pertama adalah pola acak, random distribution. Terjadi ketika tumbuhan tidak menunjukkan pola tertentu dalam persebaran. Biasanya muncul pada lingkungan dengan kondisi seragam dan tanpa kompetisi kuat. Setiap titik dalam area memiliki kemungkinan yang sama untuk ditempati tumbuhan. Yang kedua, pola mengelompok, clumped distribution, merupakan pola yang paling umum ditemukan di alam. Individu tumbuhan berkumpul pada lokasi tertentu yang menyediakan kondisi paling sesuai, seperti kesediaan air, nutrisi, atau cahaya. Pola ini juga sering muncul akibat reproduksi vegetatif atau aktivitas hewan penyebar biji. Yang ketiga, ada pola seragam, uniform distribution. Tumbuhan tersebar dengan jarak antar individu yang relatif sama. Pola ini sering terjadi pada area yang dikelola manusia, seperti perkebunan, atau pada spesies yang memiliki kompetisi kuat untuk ruang dan nutrisi. Aleopati, zat yang dikeluarkan tumbuhan untuk menghambat tumbuhan lain, juga dapat membentuk pola ini. Oke, di sini ada pola acak atau random. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tanpa pola tertentu. Yang kedua, jarak antar individu tidak terprediksi. Yang ketiga, probabilitas tumbuh sama pada setiap titik. Contohnya, tumbuhan dandelion, ilalang, semai pasca kebakaran. Yaitu ada penyebab pola acak. Yang pertama yaitu sumber daya merata. Yang kedua, tekanan lingkungan lemah. Yang ketiga, penyebaran biji oleh angin atau air secara bebas. Yang keempat, tidak ada interaksi antar individu. Selanjutnya yaitu pola mengelompok atau clumped. Ciri-cirinya yaitu individu berkelompok. Yang kedua, banyak ditemukan di alam. Yang ketiga, terpusat pada mikrohabitat tertentu. Contohnya, bambu, lumut, bakau, tanaman rawa. Adapun penyebab pola mengelompok ini yaitu yang pertama, sumber daya tidak merata. Yang kedua, reproduksi vegetatif, rimpang atau stolon. Yang ketiga, kesesuaian habitat lokal. Yang keempat, perlindungan alami. Adapun yang selanjutnya yaitu pola seragam atau uniform.
Ciri-cirinya, yang pertama, jarak antara individu relatif sama. Yang kedua, pola teratur seperti grid. Yang ketiga, umum pada area yang dikelola manusia. Contoh dari pola seragam yaitu perkebunan kelapa sawit, akasia atau sengon, terus tanaman pertanian. Penyebab pola seragam ini yaitu yang pertama, kompetensi kuat, yaitu cahaya dan akar. Yang kedua, aleopati atau zat penghambat. Yang ketiga, penanaman manusia dengan jarak yang tetap. Selanjutnya, pola kombinasi, yaitu acak mengelompok, beberapa kelompok bersebar acak. Yang kedua, seragam mengelompok, yaitu kelompok rapi dalam area tertentu. Yang ketiga, gradient, padatan menurun menjauhi pusat sumber air. Contohnya, rumpun padi liar di rawa yang muncul dalam kelompok tapi posisi kelompoknya acak. Yang kedua, rumput-rumput rawa tumbuh berkelompok di tempat lembab, namun lokasi tiap kelompoknya tidak teratur. Yang ketiga, semak-semak kecil di hutan sekunder yang membentuk klaster tetapi tidak terpola seragam. Yang keempat, tanaman pakis kecil di lantai hutan berkelompok pada bagian lembab yang letaknya acak. Selanjutnya yaitu faktor abiotik. Yang termasuk dalam faktor abiotik yang di materi ini yaitu cahaya, air, pH tanah, suhu, nutrisi, topografi, struktur tanah. Contohnya, gradien vegetasi di lereng gunung. Faktor biotik dan reproduksi. Faktor biotik ini meliputi tentang kompetisi, penyerbukan, herbivora, dan mikrorizat. Faktor reproduksi yang meliputi vegetatif, pengelompok, angin itu reproduksi acak, hewan itu mengelompok, air mengikuti aliran. Contoh di berbagai ekosistem. Yang pertama, hutan tropis. Itu ada anggrek, dia bersifat mengelompok. Semak bersifat acak. Yang kedua, rawa. Rawa itu terdapat ada bakau dan teratai, dia bersifat mengelompok. Padang rumput itu ada gulma, dia bersifat mengelompok. Gurun, semak kreosot, yaitu bersifat seragam. Pertanian ada sawit dan jagung, itu bersifat seragam. Adapun manfaat memahami pola penyebaran. Yang pertama, manfaat ekologi. Yang pertama, menilai dinamika populasi. Yang kedua, analisis kompetensi. Manfaat pertanian dan kehutanan, mengatur jarak tanam. Yang kedua, untuk mendeteksi hama atau penyakit. Yang ketiga, merencanakan pembukaan lahan. Oke everyone, terima kasih telah menyaksikan video tentang pola penyebaran tumbuhan yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.